Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh melewati istirahat yang panjang sepanjang malam. Dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu untuk beraktivitas, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus-menerus memelihara hidup kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kembali kami datang kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh terus berjalan bersama Tuhan, dituntun oleh firman-Mu. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Sedang terkasih, pelayanan itu mahal. Ketika Bapa di surga ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, maka Dia tidak menemukan cara lain kecuali mengorbankan anak tunggalnya. Alkitab memberi gambaran yang jelas tentang harga yang harus juru selamat bayar agar kita beroleh keselamatan. Yesus dihina dan dihindari orang, dan seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesaya 53 ayat 5. Jika Kristus adalah teladan kita bagi pelayanan, maka kita tidak bisa menghindari salib demi orang lain. Keselamatan harus dibayar mahal. Dan jika kita bersedia memikul salib dan mengikut Yesus, maka kita pun harus siap untuk pergi bersamanya ke tempat di mana kita diperlukan untuk membawa berita keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Jika tujuan kita adalah membawa orang lain kepada Kristus, maka kita pun harus bersedia seperti Kristus mengalami penolakan. Orang mungkin mengecewakan kita, salah memahami motivasi kita, bahkan membenci kita, atau mungkin merencanakan untuk berbuat jahat kepada kita. Namun juru selamat kita tidak membiarkan penderitaan itu menghalanginya untuk dipakai oleh Bapa di dalam membawa keselamatan bagi orang yang dikasihinya. Kasih Bapa lah yang menjadi motivasi bagi Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kasih Bapa ini sudah benar-benar kita alami? Sehingga ketika kita mengalami kendala kesulitan di dalam pelayanan saat kita memberitakan kasih Kristus, maka kita akan terus didorong oleh kasih Allah ini. Apakah kita juga mulai mempertanyakan bahwa harga yang harus kita bayar terlalu besar? Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan dan merefleksikan tentang harga yang sudah dibayar oleh Yesus ketika Ia harus membawa keselamatan bagi kita. Apakah kita bersukacita di mana Yesus telah melakukan apapun demi untuk melakukan yang terbaik buat kita? Apakah kita juga bersedia untuk selalu bersama Yesus di dalam melakukan apa saja demi untuk membawa berita keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kiranya kita boleh terus memandang kepada Kristus yang telah rela untuk menderita, bahkan ditolak dan disalib hanya dengan satu tujuan,
demi menyelamatkan kita orang berdosa. Apakah kita juga menyerah saat kita ingin memberitakan tentang Yesus kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, saat mereka menolak atau mulai membenci kita? Mari kita berfokus kepada Yesus yang rela menderita demi menyelamatkan kita orang berdosa. Kiranya kita terus dikuatkan oleh anugerah Tuhan untuk dimampukan tetap setia memberitakan Injil Kristus bagi orang-orang yang membutuhkannya. Karena Kristus telah melakukan dan memberikan teladan kepada kita bahwa Ia rela taat sampai mati demi untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tuhan terus memberikan kepada kita semangat memberitakan Injil dan menceritakan berita sukacita ini kepada orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, ataupun lingkungan di mana kita ada. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali kami diingatkan bagaimana Kristus telah menderita meskipun ditolak, bahkan teraniaya dan dibunuh demi mewujudkan kasih-Nya kepada manusia berdosa. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap memandang kepada Kristus yang rela menderita saat menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Mungkin kami juga mengalami penolakan, bahkan dikecewakan, atau mungkin dikucilkan, atau mungkin dibenci dan ditolak saat kami memberitakan kasih Kristus Yesus. Tapi tolong kami dengan hikmat ilahi untuk senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus untuk menceritakan, memberitakan kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Sehingga Tuhan, dimanapun kami berada, sukacita berita keselamatan ini boleh akan tetap berdengung dan didengarkan oleh orang-orang yang saat ini sedang mencari kebenaran dan membutuhkan kasih Allah. Pakai kami Tuhan dan mampukan kami. Berkati kami juga sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan membuat berhasil, dan Tuhan terus berkenan memakai hidup kami untuk menjadi pemberita yang membawa berita keselamatan bagi dunia yang sedang menuju kehancuran ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berserah, kami memohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.